Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak ibu guru yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, semoga kita semua tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu guru berharap anandaku semua di rumah masih tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah. Baik, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 3, pembelajaran 5. Baik, muatan yang pertama adalah muatan IPS, yaitu membahas tentang upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Jadi, IPS membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Kita lihat yang pertama. Nah, kebijakan uang Republik Indonesia atau disingkat dengan ORI. Pada 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang Nika dan digantikan dengan penggunaan ORI sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia. Upaya yang kedua yaitu konferensi ekonomi. Pada tahun 1946, masih di tahun yang sama dengan upaya yang pertama, Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. Baik, upaya yang ketiga yaitu pinjaman nasional. Pemerintah mendirikan Bank Tabungan Pos. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Indonesia. Selanjutnya, upaya yang keempat, yaitu Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Pada tahun 1947, Menteri Kemakmuran A.K. Ghani mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi. Program rencana ini meliputi menasionalkan bangunan umum, perkebunan, dan industri menjadi milik negara, serta penyitaan perusahaan milik Jepang sebagai ganti rugi terhadap Indonesia. Nah, upaya yang terakhir yaitu Rencana Kasimo. Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo menyusun sebuah program yang disebut Rencana Kasimo. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan. Nah, jadi ada 5 upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Oke, kita pindah ke slide selanjutnya. Nah, tugas yang pertama muatan IPS. Nah, ini ada tugasnya, tuliskan kesimpulan dari teks tersebut pada bagan berikut. Jadi, teks-teks yang tadi, yang 5 upaya tersebut, kalian simpulkan, kemudian masukkan ke dalam kolom-kolom berikut. Oke. Lanjut ya. Muatan selanjutnya yaitu muatan SBDP, yaitu mempraktikkan gerak dan pola lantai tari merak. Nah, kita lihat gerakan yang pertama, yaitu mengangkat kedua tangan. Kemudian gerakan yang kedua menurunkan kedua tangan. Gerakan yang ketiga mengatupkan tangan dan kaki. Gerakan yang keempat
menggerakkan tangan kanan ke atas lalu ke bawah. Kemudian gerakan yang kelima, menggerakkan tangan kiri ke atas lalu ke bawah. Nah, ini dia ada 5 gerakan sederhana dari gerakan tari merak. Oke. Ini ada gambar tari merak. Contohnya, nah ini dia. Jadi para penari ini sedang mementaskan tari merak. Nah, bisa kita lihat baju-bajunya itu menggambarkan sayap dari burung merak. Oke, ini gambarnya. Kemudian ini adalah penjelasan dari properti yang dipakai oleh penari yang menarikan tari merak. Oke, kita lihat yang pertama itu adalah siger. Jadi siger itu adalah mahkota. Nah, siger itu biasa disebut sebagai mahkota yang digunakan oleh penari tersebut dan ditaruh di atas kepalanya. Yang kedua, nah kita lihat itu yang kedua adalah Garuda Mungkur. Nah, Garuda Mungkur ini adalah sebuah hiasan yang berbentuk seperti kepala burung merak. Kemudian yang ketiga adalah sesuping. Nah, kalau sesuping ini bagian dari kostum yang berfungsi sebagai hiasan di telinga penari. Nah, yang keempat adalah apok. Apok itu kayak semacam kalung ya. Jadi, tapi kalungnya ini adalah berbentuk kain. Jadi, kain tersebut melingkar menutupi leher dan dada penari. Kemudian yang kelima adalah baju atas. Nah, baju atas ini adalah pakaian atau atasan dari penari yang dimana terdapat corak dan warna yang dibuat maksud Bu Guru adalah yang dibuat sedemikian rupa sehingga mirip dengan burung merak. Nah, oke. Yang keenam adalah sayap. Nah, sayap ini adalah kain yang menyerupai selendang yang berfungsi untuk mendeskripsikan bahwa pakaian tersebut merupakan kostum yang menggambarkan seekor burung merak. Oke. Yang ketujuh adalah sabuk. Nah, sabuk ini biasa kita sebut juga dengan ikat pinggang. Jadi dia berfungsi sebagai ikat pinggang untuk mengencangkan pakaian atau kostum atau busana merak. Kemudian nomor 8 itu adalah sampur. Nah, sampur ini adalah aksesoris yang terbuat dari bahan tisu menyerupai seperti burung merak. Oke, jadi untuk memperindah kostum, jadi dibuatlah sampur yang menyerupai seperti burung merak. Kemudian yang ke-9 adalah kilat bahu. Nah, kilat bahu merupakan sebuah gelang yang difungsikan itu atau ditaruh di bagian bahu sebagai aksesoris untuk memperindah kostum. Nah, yang ke-10 adalah gelang yang digunakan pada pergelangan tangan penari. Biasanya berbentuk lingkaran, berwarna-warni dan sesuai dengan kostum yang digunakan. Jadi warnanya itu senada dengan warna kostum. Oke, dan yang terakhir adalah rok. Nah, rok ini adalah bagian bawahan dari kostum tarian merak yang sangat identik dengan corak serta warnanya menyerupai dengan burung merak. Oke, jadi sekian penjelasan Ibu Guru tentang pembelajaran 5 hari ini. Semoga Ananda paham dengan apa yang Ibu Guru sampaikan. Ingat, tetap semangat walau belajar dari rumah.
jaga kesehatan, dan sholat 5 waktunya tidak boleh ditinggalkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.